para kiai, para asatidz yang kita muliakan, hadirin hadirat, para shaimin dan shaimat, terutama yang hadir dan sekaligus barusan saja melaksanakan sholat zuhur berjamaah di musola atau masjid An-Nahdhah ini. Harapan dan doa kita semoga kita selalu dalam ridha, ma'unah dan keberkahan Allah Ta'ala, sekaligus amal ibadah kita, sholat zuhur berjamaah kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ini apa aminnya kok pelan amat ya? Puasa. Ada lemes ya. Saya doain moga yang aminnya serius, sungguh-sungguh, insya Allah benar-benar diijabah oleh Allah dan dimasukkan surganya Allah Ta'ala. Amin. Yang aminnya setengah-setengah, apalagi ragu, moga-moga masuk juga tapi masuk angin saja. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian, bersyukur betul kita kepada Allah atas segala anugerah nikmatnya kepada kita yang selalu berlimpah dan tiada pernah berhenti. Kenikmatan yang begitu agung, kenikmatan terutama sehat walafiat, nikmat hidayah Islamiyah, dan nikmat kesempatan di mana kita dapat mengisi dan sekaligus mensyiarkan bulan agung, bulan suci Ramadan ini. Bil khusus alhamdulillah, setidaknya kita yang hadir sampai saat ini masih diberikan izin dan berkesempatan melaksanakan rangkaian ibadah Ramadan, termasuk ibadah puasa, apalagi kemudian kita isi dengan kegiatan taklim sebagaimana yang kita laksanakan saat ini. Tadi Pak Kiai Satiri sudah menyebutkan kita sudah berada pada hari ke-18. Sebagian saudara kita mungkin ke-19. Betul? Betul. Saya khawatir kalau diajak ngomong, saya ngomong sendiri, yang lain pada ngantuk. Alhamdulillah, artinya kita sudah berada pada penghujung dari fase kedua 10 hari dari bulan agung Ramadan. Konon kata para ulama, al-ashrul awal, 10 hari pertama di bulan Ramadan, awaluhu rahmah. Kemudian 10 hari yang kedua, wa awsatuhu maghfirah. Dan yang ketiga, wa akhiruhu itqun minan nar. 10 hari terakhir kita diberikan rahmah, lebih semangat, lebih mudah menjalankan dan melaksanakan ibadah kepada Allah. 10 hari kedua memang sudah mulai agak berat karena tantangannya sudah semakin banyak. Hadiah yang diberikan Allah pun semakin besar berupa maghfirah, ampunan dari Allah Ta'ala. Dan bahkan yang 10 akhir dari Ramadan, kata baginda Rasul, itqun minan nar. Siapa yang melampaui ini semua sampai 10 akhir dari Ramadan, insya Allah dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terbebaskan dari api dan siksa azab neraka. Maka insya Allah kita semua yang hadir ini semoga dengan niat ikhlas tulus senantiasa diringankan, diberikan kemudahan oleh Allah hingga akhir Ramadan nanti. Ibarat sebuah pertandingan, konon katanya di awal 10 itu penyisihan, 10 yang kedua ini sudah masuk semifinal. Alhamdulillah tinggal 2 hari, wajah-wajah semifinal sudah sumringah nih, kelihatan bening-bening dan cerahnya. Tinggal kita bisa lanjut enggak untuk mencapai final di 10 terakhirnya. Dan konon kata para ulama, pemenangnya adalah mereka yang mendapati anugerah, kemuliaan dan keagungan Lailatul Qadar. Apa Pak? Lailatul Qadar. Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Maka luar biasa ini, alhamdulillah, syukur kita kepada Allah. Pak Ustaz Satiri ini tutupnya berapa lama?
baru muqaddimah sudah 9 menit, tinggal 1 menit. Baik, kita singkat saja. Bapak Ibu sekalian, ada salah satu hadis yang patut kita pedomani, kita ingatkan untuk diri kita dan kepada yang lain semua. Saat menjelang 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dalam hadis Bukhari dan Muslim diriwayatkan an Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau katakan, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashra min Ramadan ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zarahu. Ini kalau riwayat dari Sayyidah Aisyah, memang biasanya banyak yang terkait dengan kehidupan keseharian Nabi, kehidupan yang berkait privasi dan hal-hal yang berurusan dengan perdaburan lah, yang biasanya jarang para sahabat meriwayatkan. Apa kata Sayyidah Aisyah? Kana Rasulullah baginda yang agung, kalau setiap Ramadan di akhir dari 10 hari terakhirnya Ramadan, kalau sudah masuk pada 10 terakhir dari bulan Ramadan, yang insya Allah sebentar lagi kita juga lakukan bersama, apa beliau lakukan? Pertama, ahyal laila, beliau semakin banyak menghidupkan malam-malam hari. Oh, jadi ini yang dilakukan oleh baginda Nabi. Menghidupkan malam berarti Rasul semakin memperbanyak qiyamul lail, semakin banyak tadabbur dan tilawah Al-Quran, semakin banyak bermunajah kepada Allah, semakin banyak mengisi waktu-waktu malamnya dengan i'tikaf di masjid-masjid. Bahkan yang kedua kata Sayyidah Aisyah, wa ayqadha ahlahu wa jadda. Rasul yang biasanya di hari-hari awal Ramadan sampai pertengahan jarang mengikut sertakan sampai membangunkan keluarganya, istri-istri dan putra-putrinya, jarang. Tapi 10 akhir di Ramadan, ayqadha ahlahu wa jadda, dia bangunkan semuanya untuk diikut sertakan qiyamul lail, diajak salat berjamaah menjadi makmum baginda Rasul, diajak mentadabburi Al-Quran, diajak beriktikaf bersama. Wajadda, dan sungguh-sungguh banget. Ini baginda Rasul. Kalau bahasa Ustaz Syafiri, semakin terengginas, semakin mengambil waktu yang demikian agung untuk banyak bermunajat dan beribadah kepada Allah. Bahkan yang ketiga kata Sayyidah Aisyah, wa shadda mi'zar. Rasul kalau 10 terakhir di Ramadan semakin mengencangkan sarung. Ini bahasa kiasan kata ahli hadis. Maksudnya mengencangkan tali sarungnya itu, beliau meninggalkan atau tidak melakukan hubungan dengan istri-istri beliau untuk lebih fokus kepada munajah, zikir, dan menghidupkan malam-malam, sekaligus juga mendapati keagungan Lailatul Qadar. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kalau tradisi dan adat kita ini biasanya kalau 10 terakhir Ramadan, alhamdulillah semakin ramai. Betul? Ini yang tertawa biasanya pengalaman. Semakin maju barisannya, ramai terminalnya, ramai mallnya, apalagi sampai zakat malnya ganti dengan zakat mall dan seterusnya. Lailatul Qadar saking begitu berburunya sampai menjadi Lailatul Qadar di mall dan seterusnya. Ini yang sebenarnya harus kita maknai kembali, harus kita luruskan. Ramadan justru di akhir adalah final, di mana pahala dan cucuran rahmah keberkahan Allah semakin diumbar dengan begitu luar biasa. Makanya melalui hadis ini kita ingatkan, insya Allah kita semakin menata hati, menyiapkan diri, dan bersama-sama menghidupkan seluruh rangkaian ibadah Ramadan di 10 terakhir. Kayaknya sudah lewat 10 menit ya Pak Syafiri. Saya padahal belum masuk materi ini sebenarnya. Nggak, saya hanya ngasih selain ini satu hal saja yang ini masuk materi. Tadi juga materi, cuma ini kira-kira yang agak lebih substantif lagi sedikit saja.
Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan tambahan wawasan kita terkait dengan Islam dan moderasi beragama. Apa Pak? Islam dan masih nyambung apa setengah nyambung ini? Kalau tadi kan hadis mungkin kita sering dengar. Kalau ini insya Allah nggak susah. Kalau nggak penceramah dari pengurus lembaga dakwah agak sulit ditemuin ini. Apalagi kalau kemudian di tengah jalan susah nyari penceramahnya. Karena memang agak berat ini materi. Kalau kuliah bisa sampai 10 SKS nih Pak. Hadirin jamaah sekalian, saya ingin mengutip saja dari apa yang telah ditulis oleh Al-Mukarram wal-Muhtaram Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau adalah Rais Am dari pengurus besar Nahdlatul Ulama pada tahun 1984 sampai 1991. Al-Mukarram Kiai Ahmad Siddiq dikenal sebagai ulama yang sangat alim, sangat negarawan dan memiliki kewaraan yang luar biasa. Dia pula yang dikenal sebagai penggagas utama, motor utama dalam penerimaan asas tunggal Pancasila. Dan beliau pula yang dikenal sebagai promoting atau orang yang menggalakkan teologi ukhuwah yang kita kenal. Ada ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Wataniyah, dan ukhuwah apa yang terakhir? Syariah. Ukhuwah Basyariah. Kayaknya sudah mulai hilang ini, nggak bisa terusin kalau sudah baterainya sudah mulai redup. Ukhuwah Basyariah atau insani. Mohon sabar sedikit aja Bapak Ibu sekalian. Ini karena penting. Beliau katakan begini, salah satu khasais, salah satu watak dan ciri utama ajaran Islam itu adalah selalu menekankan dan mengembangkan praktek ajaran yang tawassut. Apa Pak? Tawassut, atau disebut juga dengan wasatiyah atau wasat, sama saja. Tawassut, wasatiyah, wasat, yang itu artinya adalah jalan tengah. Dengan bahasa sekarang disebut dengan moderat. Maka ada istilah belakangan moderasi beragama. Nah, prinsip wasatiyah selalu menjaga dan menerapkan jalan tengah, keseimbangan dan keadilan ini adalah prinsip utama di dalam seluruh ajaran Islam, baik aqidatan wa syari'atan wa muamalatan, kata Kiai Ahmad Siddiq. Beliau lalu kemudian mengutip salah satu ayat di dalam surah Al-Baqarah, ayatnya 143. Siapa yang bisa membacakan dipersilahkan pulang duluan, dan insya Allah boleh berbuka nanti pas saat maghrib. Siapa bisa baca ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Semua kenapa ya? Enakan suaranya pas semakin ngantuk. Yakunar rasulu 'alaikum syahida. Allah. Bersuara sedikit supaya agak hilang ngantuk. Ini ayat 143 Bapak Ibu sekalian. Dan mohon maaf sebelum saya terjemahkan. Anehnya, mukjizat Al-Qur'an ini yang jarang diungkapkan oleh orang. Kalau nggak bacaannya banyak. 143 itu ternyata ayat pas persis di tengah dari seluruh ayat dalam surah Al-Baqarah yang jumlahnya 286. Jadi tatkala Allah berbicara tentang ummatan wasata, ummah yang selalu dalam posisi tengah, dilalahnya ayatnya juga persis di tengah-tengah dari 286 ayat dalam surah Al-Baqarah, yaitu 143. Coba kalau nggak mukjizat, rasanya masa Nabi mau ngitung dari ayat. Hebatnya Al-Quran. Ternyata apa tema yang disampaikan pas bersamaan juga dengan menunjukkan posisi ayat ini. Wasatiyah.
Artinya apa Bapak Ibu sekalian, tadi kita terjemahin sedikit. Wa kadzalika, dan demikianlah ja'alnakum, aku jadikan kalian semua wahai umat Islam ummatan wasata, ummah yang ada di jalan tengah, ummah yang udul, ummah yang selalu bersikap adil, tidak keras ke kanan dan tidak pula lembek ke kiri, tidak berlebih-lebihan ekstrim ke kiri atau sebaliknya liberal ke kanan, atau sebaliknya ekstrim liberal yang pada saatnya atau pada sisi-sisinya itu kemudian bahkan keluar dari jalur mainstreamnya ajaran Islam. Ummatan wasat, tidak ingin menerjemahkan sampai akhir. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau boleh sedikit saya takrifkan, wasat itu menurut Lisanul Arab, kamus Lisanul Arab yang sangat terkenal oleh Ibnul Maqdur, didefinisikan sebagai ma baina at-tarafain, adalah segala sesuatu yang di antara dua sisi. Misalnya kalau tangan kita punya jari 5 ini, maka wasatnya, tengahnya di mana Pak? Supaya lihat tangan saya yang cakep ini. Jari tengah. Jari tengah. Di antara dua sisi, kelingking dan jari manis, kemudian jari telunjuk dan jari jempol. Inilah wasat. Antara dua sisi kanan kiri, antara sisi depan dan belakang. Umat Islam lurus mustaqim di tengah. Kalau dalam konsepsi agama, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyatakan, beliau menerjemahkan al-wasat itu adalah ma la yakunu at-tatarruf wal itraf, yaitu sesuatu yang tidak berlebihan, baik berlebihannya bersifat keras maupun berlebihan bersifat lembek, bersifat kebablasan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, prinsip ajaran Islam adalah ajaran yang selalu menekankan, mengedepankan dan mengamalkan segala sesuatunya di jalan tengah, yang kemudian disebut dengan wasatiyah atau tawassut. Saya ingin kemudian mengakhiri untuk kita supaya tidak panjang, dan insya Allah kalau semakin panjang bukannya malah makin paham kayaknya. Akidahnya misalnya, akidah, saya ambil kesimpulan akidah. Ternyata akidah Islam itu jalan tengah antara kesyirikan dan kekufuran. Kalau kita belajar teologi, ada namanya politisme dan ateisme. Politisme adalah orang yang mengakui adanya Tuhan, tapi kemudian bersamaan itu pula mengakui kekuasaan dan kekuatan selain Tuhan. Politisme, syirik di dalam agama. Atau dalam posisi lain ada yang lebih ekstrim, yaitu ateisme. Orang yang sama sekali tidak mengakui akan eksistensi dan keberadaan Tuhan. Nah, Islam di antara dua kutub ekstrim ini yang disebut dengan monoteisme atau akidah tauhid, mengakui keberadaan Allah tapi dalam konsepsi tauhid, esa, tunggal. Allah tidak ada sekutu dan Allah lah penguasa tunggal seluruh jagat alam raya. Ini konsepsi akidah. Konsepsi syariahnya pun begitu. Saya singkat, konsepsi syariah semua ajaran Islam pasti berdiri di atas keseimbangan. Dan kata Kiai Ahmad Siddiq dalam bukunya ini, syariat Islam itu pasti selain ada taklif, pasti ada rukhsah. Taklif itu membebani, memberikan tanggung jawab dalam hal pelaksanaan kewajiban syariat agama. Tapi pada sisi yang lain pasti memberikan rukhsah, memberikan dispensasi, memberikan keringanan. Tidak ada ibadah yang dipaksakan di dalam Islam melebihi kemampuan umat manusia. Tidak ada. Silahkan dicari, tidak ada. Pasti bersamaan itu bahkan Islam memberikan rukhsah. Contoh konkret, gak usah banyak-banyak, puasa yang kita lakukan. Selain ada ayat kutiba alaikumusiyam, ayat berikutnya apa Bapak Ibu sekalian? فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Kewajiban puasa yang tentu memberikan beban dan tanggung jawab kepada kita. Tapi saat yang sama, ayat yang sama, Allah menegaskan kalau kalian bepergian,
yang kemudian itu ada beban yang berat, atau maridan dalam keadaan sakit yang tidak memungkinkan puasa, maka fa'iddatum min ayyamin ukhra. Boleh puasa itu diqadha, dijalankan pada hari-hari setelah. Ada rukhsah. Orang-orang yang sudah manula dibolehkan dia berbuka kemudian membayar fidyah dan seterusnya. Prinsipnya tidak ada ibadah yang kemudian memaksa seseorang di atas kemampuannya, tapi selalu ada rukhsah dan dispensasi. Itulah jalan tengah dalam Islam. Dan tidak boleh ada darar atau mafsadah dalam diri umat manusia saat-saat melakukan ibadah. Maka kalau kemarin kita sedang Covid itu, baris yang biasa rapat dijarakin, orang yang biasanya suka salaman tidak usah salaman, dan ini dalam rangka itu tadi, keseimbangan menjaga ibadah kita dan menjaga kemaslahatan kemanusiaan kita. Nah Bapak Ibu sekalian, yang terakhir soal muamalah ini insya Allah saya jelaskan pada episode yang akan datang, karena ini semakin berat, saya lihat sudah semakin sebagian redup. Insya Allah kalau ditambah malah semakin hilang dari peredaran. Saya kira gimana? Oh belum dapat makan. Kalau memang kalau enak kultum itu menjelang maghrib, supaya pas saat kultum itu semangat. Paling berat itu kultum ba'da dulu, karena nunggunya maghrib itu panjang. Sekarang ini konon katanya suatu yang paling indah dan paling banyak ditunggu oleh orang adalah adzan maghrib. Kok menurut saya masih separuh itu, adzan maghrib yang disertai ada bukanya. Kalau cuma adzan maghrib doang nggak ada bukanya ya. Baik Ibu Bapak, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan baik ini. Mohon maaf kalau agak kepanjangan. Semoga menjadi ilmu dan hikmah kepada kita semua. Oh ada buka pertanyaan? Monggo silakan kalau ada. Tafadhol. Kalau tidak ada ya silakan kalau ada, atau tanya hal yang lain juga boleh. Urusan pekerjaan, saya kok belum dapat kerjaan, gimana doanya? Kalau ini nanti di dalam setengah kamar saja. Ada Bapak Ibu sekalian? Cukup? Baik. Mari kemudian kita akhiri bersama beristighfar kepada Allah Ta'ala, dan dengan istighfar kita diampuni dosa dan khilaf diri kita semua. Dan insya Allah siapapun yang mendapatkan maghfirah, pasti jaminan Allah diberikan kemudahan dan kelancaran urusan ini. Mari dengan tulus beristighfar kepada Allah bersama-sama. Ikuti bacaan saya. Astaghfirullah Rabbal maraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.